Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu dan diberikan ketabahan dalam menjalani bencana wabah ini. Mungkin bukan saya aja, semua kita bertanya-tanya tentang kapan sih berakhirnya wabah ini. Pengennya sih semua cepat selesai ya teman-teman. Nah, saya membaca dari beberapa literatur, beberapa berita, searching di Google, jadi memang banyak teori-teori yang mengungkapkan tentang kapan berakhirnya wabah ini. Dari yang ilmiah sampai yang konspiratif. Dari yang optimis sampai yang pesimis. Hal ini mulai menarik saya ketika kemarin di kajian online yang saya ikuti, ada pendapat menarik dari seorang imam besar, namanya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahumullah ta'ala, yang diungkapkan oleh pengisi kajian saat itu. Ini menarik saya mungkin karena saya belum mendengar tentang pendapat ini sebelumnya. Jadi menurut Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Bazul Ma'un fi Adli At-Taun, jadi At-Taun itu adalah wabah, bahwa wabah ini akan berakhir di musim panas. Pendapat yang menarik. Kenapa menarik? Saya mau tahu apa yang menjadi dasar pendapat itu. Jadi saya langsung coba searching Google, mencari referensi tentang pendapat ini. Nah, saya dapat tulisan dari Akukum Fillah Noval S. Al-Bantani. Beliau adalah mahasiswa Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Ada tulisannya di Kompasiana pada tanggal 17 Maret 2020. Jadi ternyata pendapat Imam Ibnu Hajar Asqalani itu dihasilkan dari pengalaman empiris. Jadi beliau mengamati kejadian wabah di waktu-waktu yang lampau dan yang beliau alami sendiri. Nah, Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahumullah menyebutkan beberapa karakter pandemi yang pernah terjadi dalam sejarah. Bahkan ternyata lebih parah dibandingkan pandemi yang COVID-19 yang kita alami saat ini. Nah, itu diantaranya tercatat waktu itu pernah ada wabah di masjid pada tahun 455 Hijriah. Wabah ini terjadi selama periode 10 bulan dan luar biasanya setiap harinya 1000 orang, 1000 jiwa melayang. Luar biasa. Terus ada juga dicatat di situ adalah wabah yang terjadi di Damaskus. Damaskus itu kalau sekarang Suriah ya, kalau di Suriah nggak ada wabah aja itu udah banyak korban jiwa karena sedang perang di sana. Nah, jadi di Damaskus pernah ada wabah penyakit yang menewaskan 500 jiwa, dan wabah penyakit lainnya banyak terjadi. Ternyata sebelum wabah COVID ini memang di dunia ini sudah banyak terjadi wabah, dan teman-teman nanti bisa search dan belajar, dicari-cari di Google, di referensi. Nah, Noval S. Al-Bantani sangat merekomendasikan buku atau kitab dari Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahumullah ta'ala menjadi bacaan dan bahan referensi dengan terjadinya kondisi wabah saat ini. Jadi adanya pandemi, adanya problematika, karena yang dibahas di sini bukan hanya tentang sejarah, tapi tips atau langkah-langkah yang terkena wabah juga ditulis dalam kitab ini. Nah, dalam kajian empiris Imam Asqalani menyebutkan bahwa wabah itu terjadi di musim dingin dan hilang atau mereda di musim semi. Dan atau wabah-wabah terdahulu terjadi pada musim semi setelah berakhirnya musim dingin, lalu hilang mereda di awal musim panas. Itu kajian empiris
Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Kemudian dalam naskah lainnya disebut, umumnya pandemi yang biasa muncul di negara-negara Islam sepanjang sejarah terjadi di pertengahan musim, lalu hilang mereda di awal musim panas. Saya berdoa semoga kajian empiris ini juga terjadi pada saat wabah corona saat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, dari sini langsung otak cocokologi saya tuh bekerja. Jadi saya mencoba melihat pendapat Imam Al-Asqalani ini, coba saya cocokologikan dengan beberapa pendapat ahli saat ini yang tentu saja cocok dengan pernyataan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Nah, ini saya kutip dari kompas.com. Jadi pakar epidemiologi dari Cina, namanya Zhong Nangshan, yang bertanggung jawab melawan wabah SARS pada 2003. Pada Reuters dia berkata, berdasarkan model matematika kejadian baru-baru ini dan tindakan pemerintah, wabah virus corona seharusnya memuncak pada pertengahan hingga akhir Februari dan diikuti penstabilan bahkan penurunan. Saya berharap wabah ini atau kejadian ini bisa berakhir sekitar bulan April, ujarnya. Beberapa pakar berpendapat bahwa virus corona kali ini mirip dengan flu, juga memprediksikan bahwa wabah akan berakhir pada bulan April 2020. Terus kemudian ada juga Dr. Isaac Bogoch. Beliau adalah anggota Fakultas Penyakit Menular di University of Toronto, yang mengungkapkan bahwa beberapa jenis virus corona memang memiliki sifat musiman, tapi tidak semua. Beberapa dari virus corona lebih mudah menular di iklim dingin dan lebih sulit ditularkan pada bulan-bulan yang hangat, katanya kepada Global News Kanada. Jadi Dr. Isaac Bogoch ini menambahkan jadi ada komponen musim pada beberapa virus corona yang sudah diketahui, tapi beliau juga belum memastikan apakah aturan yang sama juga akan berlaku pada COVID-19. Begitu menurut Isaac Bogoch. Dan hampir sama dengan Dr. Bogoch, ada pakar epidemiologi dari Columbia University, namanya Stephen Morse, mengatakan kepada factcheck.org bahwa mungkin saja virus kali ini sama seperti flu musiman, tapi itu cuma harapan. Saya berpendapat kita tunggu sampai April, lalu kita tahu apakah benar berakhir pada bulan April atau tidak. Nah, selagi menunggu, Morse tetap menyarankan untuk berupaya mengontrol virus ini dan tidak terjebak pada harapan bahwa wabah akan berakhir pada bulan April. Terus ada juga pendapat seorang ahli penyakit menular namanya William Schaffner, yang mengatakan bahwa dia menilai masih terlalu dini untuk mengetahui saat ini bahwa ilmuwan masih berupaya memahami dengan jelas virus corona jenis baru yang hingga kini telah merenggut banyak jiwa. Ini saya kutip dari Warta Ekonomi. Kemudian Schaffner mengupayakan bahwa kami berharap musim semi akan membantu virus corona ini surut. Namun belum terlalu jelas virus corona ini merupakan virus pernapasan. Yang kami tahu virus pernapasan sering musiman, tapi tidak selalu. Itu menurut Schaffner kepada Fox News pada Rabu 12 Februari 2020. Jadi Schaffner mengatakan virus seperti virus influenza yang cenderung membuat flu berlangsung musiman di Amerika Serikat. Namun di negara lain penyakit ini bisa terjadi sepanjang tahun. Bahkan menurutnya, para ilmuwan belum sepenuhnya memahami mengapa kejadian itu bisa terjadi. Jadi meskipun flu telah dipelajari selama bertahun-tahun. Nah, Schaffner menjelaskan bahwa virus corona baru ditemukan pada manusia pada Desember 2019. Dan menurut Schaffner masih terlalu dini untuk mengetahui dengan pasti
bagaimana dampaknya terhadap cuaca yang lebih hangat. Setidaknya ada 4 virus corona yang bersifat musiman selama ini yang telah diketahui. Namun para peneliti masih belum menemukan alasan mengapa kejadian ini dapat terjadi. Jadi masih menjadi misteri di karangan para peneliti. Jadi seperti halnya banyak penyakit menular seperti wabah sindrom penapasan akut parah atau SARS pada 2002 sampai 2003 yang menewaskan hampir 800 jiwa pada saat itu. Wabah SARS berakhir pada musim panas. Tapi sebuah laporan 2004 mengatakan tentang SARS yang terjadi musiman, namun tidak ada alasan yang jelas mengapa hal itu bisa terjadi. Pemahaman kami tentang kekuatan yang mendorong hilangnya penyakit musiman dan kambuhnya penyakit menular tetap terpisah, sehingga membatasi prediksi tentang apakah atau kapan SARS akan kambuh. Begitu laporan pada para penulis laporan pada saat itu. Lebih lanjut, Schaffner menjelaskan bahwa sebagian besar patogen pernapasan manusia muncul kembali di musim dingin. Lalu penyakit sejenis yang terjadi di daerah tropis memperkuat pertanyaan tentang penjelasan yang hanya bertumpu pada udara dingin atau kelembapan yang rendah. Oke sob, jadi dari beberapa fakta yang saya search dan saya riset melalui online, ya kesimpulannya saya berharap Allah segera menyelesaikan wabah ini. Dan ini merupakan qada dan qadar Allah. Tapi kita sebagai manusia diberikan domain oleh Allah untuk berusaha semaksimal yang kita bisa. Misalnya berdiam diri di rumah, mencari obat penyembuhnya, menolong orang yang sedang kesulitan. Nah, domain manusia ini tentunya akan menjadi hisab bagi manusia di akhirat kelak. Namun ada domain Allah yang menjadikan qada dan qadar. Jadi tetap semangat teman-teman. Jangan lupa learn from home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.